Yang kalau setahu gue tuh ada di di bagian atas, paling atas menara itu. Ya. Nah itu ada berbentuk itu kalau bisa dibilang ya bahasa Inggrisnya ini gargoyle. Gargoyle itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Kali ini gua Fredrik bersama gue Coki. Kita akan ngobrol-ngobrol soal Menara Saidah yang cukup seru. Nah, Menara Saidah ini guys, kalau lo lewat jalan MT Haryono menuju Gatus Broto, lo pasti akan lewat dan lo akan berpapasan dengan gedung yang serem ini, Menara Saidah yang di Jakarta ini. Nah, Menara Saidah ini guys, ini dia mulai dibuka dan diresmikan pada tahun 2001. Nah, sejak dibuka itu ramai diisi oleh aktivitas perkantoran, bisnis segala macam. Dan 6 tahun kemudian, tepatnya tahun 2007, kantor itu satu-satu tenan yang mengisi di gedung Menara Saidah itu satu persatu meninggalkan tempat tersebut karena adanya macam-macam kabar yang beredar. Nah, selang 2 tahun kemudian, tepatnya 2009, karena satu persatu akhirnya pergi dan 2009 itu tutup, kosong, maka tutuplah gedung Menara Saidah secara resmi, ditutup dan tidak digunakan lagi. Nah, untuk lebih jelasnya kenapa gedung itu ditutup, terus kenapa juga tenan-tenannya pada keluar, pada pergi, dan berbagai kisah horor lain yang beredar di tengah masyarakat, gue mau ngulas sama Coki. Nah, Cok, menurut lo sendiri pernah nggak, Cok, melintas dari MT Haryono ke Gatus Broto? Bahkan mungkin gue pikir lo pasti sering kali ya. Iya, dulu sih sering ya, cuman begitu sekarang udah hampir mungkin 1 tahun 2 tahun yang lalu lah. Itu udah gak lewat situ lagi. Tapi ya pastinya begitu lewat Menara Saidah ya pasti aura mistisnya ya udah berasa tuh, walaupun siang hari gitu kita lewat itu kan, karena kan gedung kosong ya. Itu udah beneran berasa tuh aura mistis. Iya, jadi begitu lewat aja kita maksudnya ngeliat gedung kosong, gedung yang megah sebesar itu kira-kira 28 lantai ya. Itu itu kosong gitu kan. Jadinya begitu kita lewat aja udah pasti wah ini pasti banyak penunggunya nih gitu kan. Kalau sama sih, gue juga tuh kalau gue kan waktu itu sempat kerja di daerah gue arah ke Selipi ya. Itu selalu lewat situ. Dan gue selalu perhatiin ini gedung kok nggak pernah ada yang isi ya. Kosong terus gitu. Kosong terus dan gue juga nggak tahu, dan ternyata di situ banyak sumber penghuni yang cukup mengganggu, penghuni makhluk halus maksudnya. Gitu. Nah, kalau lo sendiri kalau misalnya masuk ke dalam gedung itu, lo kira-kira berani nggak, Cok? Kalau masuk sendiri ya pasti gue nggak berani lah. Nah, karena ya pasti udah jelas pasti penunggunya banyak di situ gitu kan. Kalau rame-rame berani. Ya kalau rame-rame bareng-bareng ya berani. Tapi kalau sendiri ya ngapain juga gitu. Iya. Oke. Nah, yang menurut lo yang lo tahu tuh kenapa tuh tenan-tenan itu pada kabur ya waktu tahun 2007 yang lo tahu? Karena itu kalau kita lihat sekarang ya, bentuk bangunannya itu dia agak miring gitu. Jadi karena dia miring itu ya tenan-tenan di situ khawatir mungkin wah ini bangunannya nih khawatir roboh gitu ya kan, khawatir roboh. Jadi ya tenan-tenan yang di situ juga takutnya mungkin bisa berakibat buruk sama mereka gitu loh. Nah, ini menarik nih. Tapi lo tahu nggak itu kenapa bangunan Menara Saidah itu bisa miring? Apakah salah dari pembangunan konstruksi ini bisa jadi miring, atau salah mungkin ya, salah pembangunan konstruksi miring? Terus apakah memang udah desainnya memang miring seperti itu sengaja? Sebenarnya dari kontraktornya itu
sepengetahuan gue tuh harusnya nggak ada miringan dan sampai sekarang aja buktinya masih berdiri kokoh gitu ya kan. Artinya sebenarnya kayak semacam apa ya, kayak hanya ketakutan dari tenan-tenan itu gitu kan, atau mitos-mitos orang, dan mungkin juga kejadian-kejadian yang terjadi di gedung tersebut sehingga apa namanya ya mengakibatkan satu persatu tenan yang ada di situ ya pindah gitu. Pindah ya. Nah, selang dia pindah itu berarti kan 2 tahun kemudian kan ditutup tuh. Iya. Dan situ udah nggak ada operasional lagi tuh, kosong selama 2009 itu. Nah, beredar banyak banget cerita. Nah, tapi ngomong-ngomong itu penyebabnya itu selain kosong apa lagi, Cok? Itu yang makanya si tenan pada kabur tuh. Selain karena penyebabnya gedung miring, apalagi ada nggak hal lainnya? Sepengetahuan gue sih ya, jadi di gedung itu sebelum gedung itu dibangun, itu di bawahnya atau sebelumnya itu adalah apa namanya kayak makam atau kuburan. Oh gitu. Jadi karena dibangun mungkin di atas makam itu banyak mungkin kabar yang beredar itu, mungkin juga ya makhluk halus itu akhirnya mengganggu apa namanya di gedung-gedung tenan-tenan di situ gitu loh. Jadi mungkin makhluk-makhluk halus yang ada di situ tuh mengganggu di gedung tersebut gitu, dan menjadi tidak nyaman juga mungkin tenan-tenan yang ada di situ, akhirnya makanya dia kabur ya. Iya makanya. Nah itu setelah dia pada kabur pindah lain satu persatu tahun 2007 itu sampai akhirnya 2009 ditutup kosong karena memang udah pada nggak ada yang ada di situ. Nah itu kan menyisakan beredar kesereman tersendiri tuh di dalam gedung itu, dan banyak juga yang beredar bahwa banyak berbagai jenis makhluk halus yang bercokol di dalam gedung itu. Nah, lu bisa jelasin nggak, Cok, kira-kira kisah horor apa sih yang beredar di tengah masyarakat nih dari gedung Menara Saida ini? Ada beberapa kisah sih yang gua tahu ya dari gedung Menara Saida itu ya. Jadi yang pertama itu ada perempuan berpakaian merah, jadi berbaju merah. Jadi waktu itu orang misalnya itu, jadi dia itu apa namanya kayak semacam tinggal di atau dia tuh kerja di situ gitu loh. Jadi ada security, jadi dia datang ke security, dia menjumpai manusia gitu, dan dia minta antar ke lantai 14. Minta antar sama security. Dia minta antar sampai sama security. Nah, sampai security-nya diantar. Begitu sampai di lantai 14, dianya tiba-tiba menghilang. Gitu. Dia nggak ada perempuan itu. Dia menghilang, ya. Terus tahu-tahu security yang lain, tahu-tahu begitu sampai di lantai dasar, itu security udah pingsan, dalam kondisi pingsan gitu. Maksudnya setelah si security yang nganterin ini perempuan ke tempat tujuan yang mau diantar ini, begitu sampai tiba-tiba si perempuan berbaju merah ini itu nggak ada, hilang. Setelah hilang mungkin si security-nya langsung turun lagi ke bawah ya. Ya nggak tahu, tiba-tiba itu udah dalam keadaan pingsan ada di bawah. Iya, ada di bawah, di lantai bawah. Ya dia mungkin temannya ngecek kan, temannya ngecek gitu, ini kemana gitu kan, kok nggak ada kabarnya, dicek ke dalam, ternyata itu security ada di lantai bawah dalam kondisi pingsan. Gitu. Gimana kalau misalnya lo guys atau lo, Cok, yang diminta antar sama si gaun merah itu, kira-kira gimana ya? Lo mau anterin gak tuh? Ya apa namanya ya, kalau dulu mungkin kan kondisinya kan gini ya, mungkin dia masih beroperasi gitu kan, dia menganggap itu masih karyawan gitu, meminta antar gitu kan. Nah itu ya secara apa namanya naluri manusia aja gitu kan, pasti mau menolong, ya akan mengantar gitu. Tapi ternyata apa namanya yang nganter itu ya makhluk pengganggu yang bermain di situ gitu. Nah, horor lainnya yang serem lainnya dari gedung ini apa lagi, Cok? Nah, jadi kalau itu kan waktu mungkin masih beroperasi gitu kan. Nah, kalau sekarang ini ketika kondisinya udah kosong,
Jadi waktu itu ada beberapa apa namanya kayak remaja-remaja gitu coba buat beruji nyali ceritanya masuk gitu kan beberapa orang gitu. Nah dia mencoba cek itu eksistensi makhluk halus yang ada di situ gitu ceritanya. Oh jadi ini tempat juga dipakai buat uji nyali? Iya mungkin ya anak-anak nyoba-nyoba gitu loh, nyoba-nyoba. Jadi dia coba masuk gitu kan ke sana. Nah ada hal yang menyeramkan tuh terjadi gitu loh pada saat orang-orang ini anak-anak ini nih mencoba buat uji nyali sana. Jadi dia begitu sampai di lantai 3 itu dia menemukan ada keranda mayat. Maksudnya menemukan keranda mayat? Iya ada keranda mayat. Memang ada di situ atau tiba-tiba langsung ada di situ? Iya begitu dia buka, dia masuk gitu kan, dia masuk ke apa namanya ke gedung itu, dia coba ke lantai 3 jalan gitu kan. Nah itu dia ngeliat ada keranda dan ada sekelabatan bayangan gitu. Nah situ keranda mayat itu terus gimana ketika dia ketemu ngeliat keranda mayat itu? Ya mereka langsung kabur lah ya. Akhirnya kan mereka juga merasa ya memang ada eksistensi dari makhluk halus di situ gitu. Oke. Nah yang gue tahu juga kalau soal keranda mayat nih, gue sempat dengar juga kisahnya nih. Katanya kalau keranda mayat ini bisa tiba-tiba datang nongol gitu, menampakkan kerandanya dan juga bisa hilang tiba-tiba juga. Iya, itu makanya itu makanya si anak-anak remaja ini ditunjukinya dengan dengan keranda mayat itu. Jadi begitu dia ngelihat, terus ada sekelabatan bayangan gitu kan, tapi dia nggak melihat secara langsung sosok makhluk halusnya itu di situ. Jadi mereka begitu melihat itu mereka langsung melarikan diri gitu, langsung kabur mereka. Kabur ya. Iya. Ya gue juga pasti kabur juga coba kalau melihat keranda mayat. Itu makanya. Iya. Terus yang lo tau penghuni apa lagi yang ada di situ? Setahu gue tuh juga ada di bagian bawah ya, di bagian bawah itu atau bagian basement. Nah bagian basement itu juga ada dihuni sama makhluk halus yang suka usil mengganggu gitu loh. Nah terkadang orang atau yang jaga di sana itu suka diganggu dengan adanya suara-suara tangisan gitu kan, atau pernah juga malah ada kayak semacam sentuhan-sentuhan atau nyolek-nyolek gitu. Gitu. Jadi mungkin dia lagi dinas, dia lagi kontrol gitu kan. Ya ada sentuhan-sentuhan usil dari makhluk halus yang ada di situ gitu loh. Berarti jangan pernah ke basement ya kalau kayak gitu ya. Iya. Karena lu pasti dicolek tuh. Iya. Nah, kalau terus penghuni yang menurut lu juga nggak kalah serem yang ada di Saida kan, yang gue tahu nih banyak nih jenis-jenisnya nih. Nah, itu yang kalau setahu gue tuh ada di di bagian atas, paling atas menara itu. Nah, itu ada berbentuk itu kalau bisa dibilang ya bahasa Inggrisnya ini gargoyle. Gargoyle itu semacam kelelawar tapi setengah manusia gitu. Jadi dia kayak semacam jadi-jadian atau dia kayak penguasa di menara itu gitu loh. Dan dia berada di bagian paling atas. Dan konon katanya juga kalau misalkan dia terkena sinar bulan, jadi dia semakin aktif atau semakin aktif buat mengganggu gitu loh. Itu. Nah itu dia penguasa dari menara Saida itu. Gitu. Terus apa lagi Jok? Tadi udah gaun merah, terus kelelawar setengah manusia, terus yang di basement, terus keranda mayat, apa lagi? Terus ada juga dia jadi jadi dia itu kayak semacam dia tuh hantu penghuni di lift. Di lift.
justru jadi waktu itu mungkin ya pada saat itu masih beroperasi ya. Jadi lift itu apa namanya kayak pelan gitu loh jalannya, nggak kayak normal liftnya nggak kayak normal, jadi jalannya pelan ya. Terus udah berkali-kali juga diperbaiki gitu, tapi ya tetap lagi balik lagi seperti itu. Nah apa namanya, jadi kayak semacam makhluk halus itu ya penghuni lift itu jadi mengganggu di lift itu gitu loh. Sempat ada yang ngalamin nggak karyawan situ? Iya pernah. Jadi kejadiannya tuh waktu itu jadi ada apa namanya salah satu karyawan itu dia mau ambil barang yang ketinggalan ceritanya. Di ruangannya dia ceritanya di kantornya. Nah dia baliklah ceritanya ke ruangannya dia. Begitu dia mau turun ke bawah, pada saat dia naik nggak ada masalah gitu kan. Nah pada saat dia turun kok liftnya nggak bisa ketutup. Nah setelah nggak bisa ketutup ya dia coba berkali-kali nggak bisa. Akhirnya dia langsung takutan ya kan, dia akhirnya ngambil jalur tangga darurat pasti kan. Dia apa namanya lewat tangga darurat. Nah yang anehnya lagi yang bikin apa namanya bikin kita tuh merinding, jadi setiap dia lewat di apa namanya lantai itu pintu liftnya buka sendiri gitu. Jadi pintu liftnya buka sendiri. Nah itu akhirnya dia kayak seakan-akan ngikutin dia, ngikutin dia gitu loh. Makanya itu dia ya itulah kejadian-kejadian yang terjadi di sana yang mungkin itu juga menjadi apa namanya referensi dari tenan-tenan itu untuk meninggalkan menara itu waktu itu ya. Iya. Nah kalau menurut lu Cok tuh, kalau gedung kosong kayak begitu tuh baiknya diapain ya biar nggak kosong? Itu kan juga udah lama juga. Kalau mau dilihat tadi 2001 mulai diresmikan dibuka ya, maksudnya operasional 2001, sekarang udah 2020 udah hampir 19 tahun. Iya. Ya. Kalau menurut gue sih ya dirobohin aja ya. Ya atau dirubah fungsi atau dirobohin, dibangun ulang dengan apa namanya bangunan baru sehingga bisa dimanfaatkan kembali gitu loh, dibanding dibiarkan kosong seperti itu yang justru bisa malah jadi tempat sarangnya makhluk-makhluk halus gitu loh di tempat itu gitu kan. Kalau menurut gue sih gitu. Dan lagi kalau kosong begitu juga kan nggak ada guna manfaatnya juga, tuh gedung juga nggak kepake. Iya, apalagi dengan konstruksi yang kalau dilihat agak miring ya. Ya khawatirnya kalau memang itu sampai rubuh kan akan bisa mencederai orang yang ada di sekitar situ gitu kan. Oke. Nah kalau misalnya diganti lah fungsinya atau dirubuhin atau bentuk bangunannya dibangun yang dengan yang baru atau gimana. Tapi gimana kalau secara mistisnya tuh makhluk-makhluk halus ini itu kan nggak bisa ngilang gitu aja meskipun dirubah fungsinya. Ya kalau menurut gue sih juga harus disterilisasi dulu ya tempatnya ya, maksudnya dari makhluk-makhluk halus itu harus diusir dulu dari situ, baru supaya itu netral dan mungkin bisa juga dipublish ke masyarakat umum yang mungkin udah banyak yang tahu tentang cerita dari menara itu kan. Jadi bahwa menara ini sudah bebas dari gangguan makhluk halus atau seperti apa ya, mungkin juga bisa jadi referensi orang juga untuk bisa apa namanya tenan-tenan untuk menyewa lagi kalau toh memang itu dibangun dengan bangunan yang baru gitu kan, dengan desain yang baru lagi gitu. Nah seperti itu sih. Iya, emang kalau gue sekilas aja nih Menara Saida kan, gue kenapa gue tertarik juga nih kita ngobrolin soal Menara Saida. Emang dia letaknya cukup di jalan protokol yang cukup strategis banget tuh Menara Saida sih. Dan lalu lintas traffic orang Jakarta tuh paling banyak tuh lewat situ juga memang. Pasti. Itu, dan dengan demikian pasti orang juga akan sepintas akan kalau dia lirik kanan kiri dia akan melihat tuh namanya Gedung Menara Saida. Kalau gue lihat sendiri sih emang kalau sekilas itu tuh struktur bangunan gaya Romawi itu cukup megah memang. Iya. Di dalamnya itu ada patung Julius Caesar. Jadi memang cukup
cukup artistik nih bangunan ini. Cuman sangat disayangkan bangunan ini memang cukup menimbulkan kontroversial juga ya, makanya juga kenapa tenant-tenant yang udah hampir penuh itu jadi pada kabur satu persatu dari situ. Ya karena mungkin dari bangunan konstruksinya yang katanya mereka nganggap katanya ya itu tadi struktur bangunannya miring. Nah karena miring itulah akhirnya mereka merasa ketakutan itu kan, seperti yang tadi lu ceritain itu, jadi ketakutan karena mereka merasa nanti gimana kalau lagi enak-enak kerja tiba-tiba ada misalnya retak atau apa atau gimana, jadi mereka takut kabur. Nah gue setuju. Nah jadi guys, berikut lo juga jangan lupa untuk tetap pantau kita di The Four Story Horror, dan jangan lupa juga dan selalu ingat untuk klik tombol notifikasi, subscribe, share maupun komen. Nah, lu tetap stay ya di channel kita ini dengan video-video menarik horor lainnya. Thank you guys. I see you.